hari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk kita sama-sama menaikkan sebuah pujian untuk kita mempersiapkan seluruh hati dan hidup kita bagi kebenaran firman Tuhan. Pernyataan kuasa kekuatanmu, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Glory, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku. Sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Engkau memberikan kami kembali untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau. Dan kami percaya Engkau telah berhadirat dan bertata atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena kami
tahu firman Tuhan ini adalah kekuatan dan terang yang akan selalu menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kami. Karena itu Bapa, biarkan Roh Kudus-Mu mengambil alih seluruh kehidupan kami, pikiran kami, mata rohani kami, telinga rohani kami, supaya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang mencoba mengganggu, menghalangi firman-Mu bertumbuh berakar dalam hidup kami tolak gagalkan semua dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu saat ini telah mengurapi kami, dan firman-Mu akan menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami. Karena pengurapan-Mu telah turun atas kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya percaya kita tetap semangat di dalam Tuhan, karena kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang mengerti dan memahami setiap kehidupan kita. Kita sama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 84 ayat 12 sampai 13. Saya akan membacakannya, dan Bapak Ibu Saudara buka Alkitab dan kita sama-sama membaca. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya, Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Dan dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema bersinar karena Tuhan. Bersinar karena Tuhan adalah berhasil dan meraih sesuatu karena Tuhan. Tidak bergantung kepada kekuatan atau kepada hikmatnya sendiri, melainkan bergantung penuh kepada Tuhan. Yang berarti tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di ayat 12 dikatakan, saya akan baca di ayat 12 bagian B-nya, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Saya akan baca ulang bagian B-nya. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Bapak Ibu Saudara, di ayat 12 ini dikatakan Tuhan akan terus memberikan kebaikan, kasih dan kemuliaannya kepada orang yang tidak bercelah. Siapa yang disebut orang yang tidak bercelah? Dan bagaimana ciri-ciri seorang yang bersinar karena Tuhan? Siapa mereka yang dikatakan tidak bercelah? Dan bagaimana ciri-ciri orang yang bersinar, yang berhasil, yang meraih sukses karena Tuhan? Orang yang tidak bercelah adalah mereka yang telah ditebus dan yang dibenarkan oleh darah Yesus Kristus di kayu salib. Seperti yang dikatakan kitab Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat yang ke-9 dikatakan, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, oleh darah Yesus Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi, siapa mereka yang tidak bercelah? Mereka adalah yang telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Mereka adalah yang dihapus dosa-dosa mereka. Seperti yang dikatakan Roma 4 ayat yang ke-7. Roma 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Mereka yang dikatakan tidak bercela adalah mereka yang dibenarkan oleh darah Yesus dan yang diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan yang kedua, bagaimana ciri-ciri mereka yang telah dibenarkan atau yang bersinar karena Tuhan?
yang meraih sukses, yang berbahagia, yang meraih keberhasilan karena Tuhan. Mereka memiliki hati yang terus-menerus merindukan rumah Tuhan. Mereka memiliki hati yang terus rindu tinggal di rumah Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 2 dari Mazmur 84, Mazmur 84 ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Sekali lagi saya katakan, dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jadi salah satu ciri-ciri seorang yang bersinar karena Tuhan, ciri-ciri seorang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, ciri-ciri seorang yang telah diampuni segala pelanggarannya, mereka akan selalu merindukan kehadiran Tuhan. Mereka akan selalu merindukan rumah Tuhan untuk bersekutu kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga yang kita baca. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Karena merindukan Tuhan. Karena ingin selalu dalam pelataran Tuhan. Menikmati jamahan dan kehadiran Tuhan. Hatinya hancur, hatinya rindu kepada Tuhan. Dan yang kedua, ciri-ciri mereka adalah, yang kedua, di dalam Mazmur 84 ayat yang ketiga bagian B. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Yang kedua adalah sebagai ciri-ciri seorang yang telah dibenarkan atau ciri-ciri seorang yang bersinar karena Tuhan adalah bersorak-sorai, bersukacita karena Tuhan. Tidak lagi bersukacita, tidak lagi bergembira oleh karena segala sesuatu yang diraih dalam dunia. Tetapi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatannya bersorak karena Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan bersorak memasyurkan dan memuliakan Tuhan. Ini adalah ciri seorang yang meraih sukses, yang bersinar karena Tuhan, yang telah dibenarkan dan yang telah diampuni segala dosa-dosanya. Dia akan selalu memiliki hati yang selalu bersorak, yang selalu bersuka karena Tuhan. Dan yang berikutnya adalah yang kekuatannya memiliki kekuatan daripada Tuhan. Kekuatannya bersumber hanya kepada Tuhan. Tidak dari pikiran, tidak dari kekuatan, tidak dari kekayaan, tidak dari kejayaan, tidak dari sesuatu yang dia miliki. Tetapi ciri-ciri seorang yang bersinar karena Tuhan, dia memiliki kekuatan yang bersumber daripada Tuhan, memiliki hikmat yang bersumber daripada Tuhan, bertindak oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam ayat 4-5 dari Mazmur 84 dikatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Sekali lagi saya katakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dan berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Jadi salah satu ciri seorang yang bersinar karena Tuhan, yang berhasil karena Tuhan, yang meraih sukses karena Tuhan, mereka selalu memuji-muji dan menyembah Tuhan. Mereka selalu berdiam di dalam bait Tuhan. Mereka akan terus berhasrat hanya kepada Tuhan. Hasrat dan keinginan mereka bukan lagi kepada keindahan dunia, tapi keindahan, keintiman di dalam hadirat Tuhan. Mereka akan terus fokus hanya kepada Tuhan dan melakukan sesuatu sesuai dengan gerakan atau sesuai dengan tindakan yang dipimpin
oleh Roh Tuhan yang tinggal di dalam hati mereka. Mereka tidak lagi berhasrat, mereka tidak lagi menaruh harapannya kepada kekuatan atau kepada sesuatu yang berasal dari dunia. Tetapi mereka akan selalu memiliki hati yang haus untuk memuji, menyembah, dan memasukkan nama Tuhan. Dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap kehidupannya. Akan selalu haus dan rindu akan rumah, akan pelataran, akan bait Allah yang kudus. Karena di bait Allah yang kudus akan tercurah hadirat dan kuasa Tuhan. Dan yang berikutnya adalah ciri-ciri seorang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, atau ciri-ciri seorang yang bersinar karena Tuhan, yang berhasil karena Tuhan, yang meraih sukses karena Tuhan. Mereka selalu memuji, selalu menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam pelataran bait Allah yang kudus. Seperti dikatakan ayat yang ke-9 dan 10. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang-orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sekali lagi saya katakan di dalam ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mereka akan selalu memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan di pelataran bait Allah. Artinya mereka yang selalu berada dalam bait Allah akan terus menjaga hidupnya kudus dan menjauhi segala kefasikan. Mereka akan terus menjaga hidup mereka berjalan dan dalam kebenaran Allah. Mereka akan terus berusaha menjaga hati mereka untuk terus dipenuhi oleh kehadiran Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan selalu membimbing, menuntun dan mengarahkan hidupnya kepada hal-hal yang benar dan yang kudus. Dan hatinya akan terus ingin melekat kepada Tuhan. Hatinya akan terus ingin, rindu untuk terus tinggal di dalam pelataran bait Allah yang kudus. Yang terakhir, bagaimana mereka? Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu mereka hanya percaya kepada Tuhan saja. Mereka hanya percaya kepada Tuhan saja. Mereka tidak akan pernah mengarahkan pandangannya kepada yang lain selain dari kekuatan Tuhan. Mereka tidak akan pernah mencoba sesuatu dengan kekuatan, dengan hikmat manusia mereka. Tapi mereka akan terus mengarahkan pandangan mereka hanya kepada Tuhan. Inilah ciri-ciri seorang yang telah dibenarkan atau seseorang yang bersinar karena Tuhan. Dia akan selalu menyadari bahwa tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, yang akan terus bersinar bersama Tuhan adalah mereka yang dibenarkan oleh darah Yesus, yang hatinya terus-menerus merindukan Tuhan, yang segenap hati dan kekuatannya bersorak karena Tuhan, yang kekuatan dan hasratnya hanya kepada Tuhan, yang selalu memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan di dalam bait Tuhan yang kudus, dan yang percaya hanya kepada Tuhan saja. Maka Tuhan akan selalu hadir menyinari kehidupannya. Orang yang tinggal dalam Tuhan, orang yang hanya percaya kepada Tuhan, orang yang memiliki hati yang haus dan hancur ketika jauh daripada Tuhan, akan terus dilimpahi dan disinari oleh terang Kristus yang adalah sinar matahari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan,
karena dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan saat ini juga salah satu yang ciri-ciri yang kita sudah dengar dan renungkan saat ini adalah mereka yang dibenarkan, mereka yang sukses, mereka yang bersinar karena Tuhan akan memiliki hati yang selalu melekat kepada Tuhan, yang memiliki hati yang bersorak dan bersuka karena Tuhan, yang memiliki hati yang selalu terus dan terus ingin tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan selalu hadir menyinari kehidupan orang-orang yang selalu merindukan dan yang mengandalkan Tuhan. Sama seperti matahari yang tidak pernah terlambat bersinar. Walau kadangkala matahari tidak terlihat oleh karena bisa mendung, bisa hujan, bisa badai atau petir menutupinya. Tetapi sesungguhnya matahari tetaplah bersinar dan tidak pernah terlambat. Demikian Tuhan yang adalah matahari dan juga menjadi perisai akan selalu ada untuk kita yang percaya kepadanya. Tuhan yang adalah matahari, Tuhan yang adalah perisai akan selalu ada bagi kita yang selalu merindukan Dia, yang selalu mengandalkan Dia, yang selalu hanya percaya kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Walau kadangkala kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi sesungguhnya Dia hadir dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kiranya firman ini menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kita, untuk membawa kita terus mengandalkan Tuhan, untuk membawa kita terus melekat kepada Tuhan, untuk bersinar karena Tuhan, untuk bersinar maju terus di dalam Tuhan, meraih segala sesuatu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami terus tinggal di dalam Engkau. Karena Engkau adalah matahari yang terus bersinar dalam kehidupan kami. Engkau adalah perisai yang akan terus melindungi dan menjaga kehidupan kami. Jika Engkau menjaga, melindungi, memulihkan dan memberkati kami sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat bangsa kami, buat kepemimpinan pemerintah bangsa ini dari pusat sampai ke daerah. Engkau berkati juga mereka Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan hati yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah jalan, yang adalah kehidupan, yang adalah sumber segala kehidupan yang kekal dalam kehidupan kami. Engkau berkati presiden, Engkau berkati wakil presiden, kepolisian, menteri, semua kabinet yang ada dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati seluruh masyarakat bangsa ini dengan hati yang percaya kepadamu dan pengampunan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu juga sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, tapi hamba percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami akan mengajar kami, akan membimbing kami, akan menuntun kami untuk lebih mengerti dan lebih memahami bahwa hanya karena Tuhanlah kami bisa hidup, hanya karena Tuhanlah kami bisa bertahan. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau telah mendengarkan doa kami dan Engkau jadikan firman yang kami dengar ini menjadi rema yang hidup dalam hidup kami, supaya kami hanya bersandar, hanya berharap kepada Tuhan saja, karena Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita nikmati persekutuan dengan Bapa di surga mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.